Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di pertemuan ini membicarakan tentang suatu penyakit yang kita sebut dengan namanya HIV AIDS. Kemarin kita sudah mempelajari atau saya sudah menjelaskan pengertian daripada HIV, kemudian sejarah dari HIV, kemudian gejala-gejala HIV. Pada kali ini kita berbicara tentang penyebab datangnya HIV AIDS itu tersebut. Kembali saya ingatkan kepada kita semua bahwasanya penyakit ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena memiliki kemudaratan yang begitu dahsyat, baik itu kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dan ini bisa menghancurkan tatanan dalam bermasyarakat, khususnya di daerah, di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita. Penyakit HIV ini sampai saat ini belum ada obatnya. Hanya saja masih bisa dikontrol. Ketika kita terinfeksi virus tersebut, maka kita berusaha untuk mencegah agar supaya jangan masuk ke dalam tubuh kita. HIV ini adalah merupakan virus yang sangat mematikan, yang mana virus HIV ini dapat menyerang kekebalan tubuh kita. Tubuh kita itu dilindungi oleh beberapa imun yang bisa membuat kita bisa beraktivitas. Apabila kekebalan tubuh kita semakin menurun drastis, maka segala penyakit akan datang kepada kita. Maka dalam hal itu perlu kita sampaikan kepada kita semua bahwasanya kalau bisa janganlah kita mendapatkan penyakit tersebut. Karena penyakit ini sebenarnya penyakit yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penyakit ini bisa kita dapatkan ketika kita melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan suami istri yang di luar yang namanya pernikahan, yang kita sebut dengan namanya berganti atau bergonta-ganti pasangan. Kira-kira bentuknya seperti itu. Kemudian adapun penyebab-penyebab daripada HIV/AIDS itu adalah ketika Anda kontak dengan istilahnya alat kelamin kita lah, sepertinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang salah sangko ya. Ketika Anda kontak dengan kelamin masing-masing, ya, seseorang yang memiliki HIV tanpa kondom atau HIV paling beriring sering menular secara seksual. Makanya saya bilangkan tadi, penyakit ini dapat disebabkan oleh berhubungan intim yang bukan pasangan yang sah atau bukan pasangan suami istri, melainkan pasangan-pasangan kumpul-kumpul kebo. Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya perzinahan itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk 10 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya salah satu penyebab daripada HIV/AIDS tersebut adalah bahwasanya kita melakukan kontak fisik, ya, antara kemaluan kita dengan kemaluan orang lain, yang tanda kutipnya adalah antara wanita dengan pria. Kemudian selanjutnya, adapun penyebab yang kedua itu adalah dengan berbagi jarum suntik dan peralatan obat suntik lainnya yang terkontaminasi dengan HIV. Biasanya ini adalah pengobatan-pengobatan medis. Tapi kalau kita mungkin bersuntik ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu biasanya suntik itu langsung diganti untuk satu kali pemakaian. Akan tetapi di mana sering ini terjadi? Ini sering terjadi ketika kita, istilahnya masyarakat itu atau orang-orang menggunakan yang namanya narkoba. Jadi kan narkoba itu dimasukkan ke dalam suntik, kemudian dicucukkan ke dalam tubuh kita. Kemudian orang yang disuntikkan tadi itu mana tahu ada gejala HIV-nya. Maka dari itu, apabila jarum suntik tersebut yang kita suntikkan tadi kepada orang pengidap HIV disuntikkan kepada orang lain, maka itu bisa terjangkit alias menular. Makanya hati-hati kita untuk menggunakan jarum suntik yang harus steril. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya, penyebab yang ketiga itu adalah dengan menggunakan peralatan tato dan body pressing atau termasuk tinta yang tidak disterilkan atau benar-benar dibersihkan dari terinfeksi HIV. Ini juga bisa terjadi. Mungkin ibu-ibu sudah tahu kan apa itu tato. Tato itu biasanya sejenis kayak macam gambar yang dilekatkan ke dalam tubuh kita. Yang menjadi permasalahan, tato itu
dibuat dengan cara menyuntikkan ke badan kita, dicucuk-cucuk macam begini ha. Yang kita gaduhkan jarumnya itu yang menjadi bermasalah. Kalau seandainya jarum itu tidak disterilkan, ya, apabila dipakai oleh ada orang pernah memakai jarum itu sebelumnya dan ia terindikasi terinfeksi virus HIV, maka orang selanjutnya akan juga tertular. Jadi contohnya seperti itu. Biasanya dengan penggunaan tato. Kalau macam tadi kan ada jarum suntik, kan disuntikkan kepada orang, kemudian tak diganti, tak disterilkan, kemudian diberikan kepada orang lain, itu insya Allah akan menular. Begitu juga dengan jarum suntik yang digunakan untuk tato. Apalagi zaman kini masyarakat kita sangat suka sekali bertato. Tapi tengok orang tuh ganting segala macam. Mungkin dengan kita bertato mungkin agak lebih macho, lebih keren, lebih oke, lebih yang dikatakan anak milenial, kira-kira bentuknya seperti itu. Maka dari itu harus kita hindari kehidupan yang seperti itu. Biasanya yang seperti itu adalah generasi-generasi kita kaula muda, anak-anak kita, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya bertato itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dapat menyakiti diri sendiri. Karena menghilangkannya pun bukan mudah. Ya, tidak segampang dengan kita ibaratkan kayak macam menulis tinta kemudian langsung ditipek selesai. Nggak seperti itu. Karena tinta itu ataupun tato itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan cara dicucuk. Jadi untuk memperbaikinya ya seperti itu juga. Makanya dalam arti kata bahwasanya kita harus menghindari hal tersebut. Kemudian selanjutnya, dengan memiliki infeksi menular seksual atau IMS lainnya seperti chlamydia atau gonorrhea. IMS dapat melemahkan perlindungan alami tubuh Anda dan meningkatkan kesempatan Anda terinfeksi HIV jika Anda terkena virus. Jadi dalam hal seksual ataupun dalam berhubungan intim, ya, ini sangat cepat menularnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang orang terkena HIV/AIDS ini, maka orang pasti berpikir bahwasanya ini orang yang terkena HIV/AIDS ini gara-gara melakukan hubungan seksual yang tidak sepantasnya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak 100%, tapi kebanyakan orang menganggap seperti itu. Kemudian yang terakhir, penyebab daripada HIV tersebut adalah kontak dengan darah, kemudian air mani atau cairan vagina yang memiliki infeksi HIV pada luka atau luka terbuka. Jadi darah juga bisa terjangkit HIV. Kemudian juga ada namanya air mani. Air mani itu adalah ya hasil dari laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian atau cairan vagina yang dimiliki oleh seorang perempuan. Intinya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menceritakan ini bukan dalam arti kata ingin istilahnya cerita-cerita kotor. Memang itulah sebenarnya yang terjadi di kalangan kita. Apalagi penyakit HIV/AIDS ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena Allah sangat melaknat orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena dia termasuk kepada orang yang merusak di muka bumi Allah ini, ya. Terkecuali kalau seandainya misalkan contohnya kan dia diperkosa kan begitu kan. Kalau macam seperti itu memang tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau seandainya kita datang, kita melakukan kumpul-kumpul kebo, kita melakukan yang namanya prostitusi dan segala macam, kita mengidap penyakit AIDS, maka jatuhlah hukum Allah bahwa yang itu haram. Jadi saya merasa ya marilah kita jaga keluarga kita dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat melindungi kita, dapat memberikan keberkahan kepada kita, mudah-mudahan senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin inilah yang mungkin dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.